bagi kita semua. Semoga kita pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas. Langsung saja kita pada pagi hari ini akan membahas modul 7 unit 2, yaitu tentang revolusi Amerika. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu revolusi Amerika, bisa menghancurkan tangan. Oke, tidak ada yang tahu. Langsung saja kita bahas mengenai revolusi Amerika. Revolusi Amerika yakni sebuah revolusi ideologis dan juga politik yang terjadi di daerah Inggris. Revolusi ini sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dunia tentang kemerdekaan Amerika. Revolusi Amerika ini merupakan tonggak dari sebuah perlawanan terhadap penjajah yang kala itu Amerika dijajah oleh Inggris. Dan revolusi Amerika ini juga menjadi langkah awal negara-negara untuk terbebas dari negara jajahan sebelumnya. Selanjutnya yakni penyebab revolusi Amerika ada dua, yakni faktor penyebab itu sendiri dan juga dipengaruhi dari faktor lain. Faktor pertama yang mempengaruhi revolusi Amerika yakni merkantilisme berkembang di negara Inggris, di mana merkantilisme merupakan suatu upaya yang dilakukan Inggris untuk memupuk kekayaan agar kekayaan itu tetap abadi di negara Inggris tersebut. Yang kedua yakni monopoli perdagangan oleh Inggris. Monopoli perdagangan ini juga berkaitan erat dengan merkantilisme yang ada di Inggris, di mana monopoli ini dilakukan untuk menunjang merkantilisme dan juga mengakibatkan rakyat Amerika tidak bisa bebas dalam berdagang. Jadi tetap dalam naungan Inggris, Amerika tidak bisa leluasa dalam mengembangkan perdagangan. Dan penyebab revolusi Amerika yang ketiga yakni beban pajak tinggi. Jadi rakyat Amerika dibebani pajak yang tinggi oleh pemerintahan Inggris. Dan poin 4 ini yakni pajak tak terwakilkan, dalam artian rakyat Amerika yakni koloni tidak ada kursi atau di parlemen, tidak ada perwakilan untuk menyampaikan sebuah unek-unek ataupun keluh kesah dari masyarakat koloni ke Raja Inggris. Selanjutnya kita bahas mengenai faktor lain yang mengakibatkan revolusi Amerika terjadi. Yang pertama yakni berkembangnya paham liberalisme dan juga paham republikasi. Dan yang kedua yakni munculnya tokoh patriot yang menentang kebijakan Inggris. Munculnya tokoh patriot karena kekejaman dari pemerintah Inggris terhadap rakyat koloni Amerika. Seperti yang dijelaskan tadi, ada pajak yang terlalu tinggi dan juga pajak yang tidak terwakilkan. Bisa dilihat ini ada faktor utama, ada 4, dan juga ini faktor lain yang mempengaruhi revolusi Amerika. Selanjutnya ada awal tumbuhnya benih revolusi Amerika, bagaimana terjadinya revolusi Amerika tersebut. Yang pertama yakni daerah koloni tidak boleh menjual produk ke lain orang selain kepada Inggris, jadi menjualnya harus kepada Inggris. Dan yang kedua yakni Inggris memaksa daerah koloni membeli produk asli produk Inggris, jadi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat koloni wajib membeli pada pemerintah Inggris. Dan yang ketiga yakni pemungutan pajak barang tertentu seperti wool, teh, dan juga barang ekspor lainnya. Selain itu ada juga konflik internal Inggris dengan beberapa koloni, seperti perubahan sistem pemerintahan Inggris dan juga kemenangan Inggris atas Perancis dalam perang 7 tahun sehingga wilayah Inggris semakin luas. Dan selanjutnya yakni warga koloni dipaksa Inggris untuk membayar kerugian selama 7 tahun. Jadi selama perang 7 tahun antara Inggris dan Perancis menghasilkan beberapa biaya yang sangat banyak
sehingga warga koloni dipaksa untuk membayar dari kerugian perang tersebut. Inggris dan juga Perancis menghasilkan beberapa wilayah penting, dan wilayah Inggris pun juga semakin luas. Selanjutnya yakni tidak adanya perwakilan rakyat koloni yang duduk di parlemen Inggris, sehingga pendapat dan juga masukan dari serta keluh kesah dari rakyat koloni tidak bisa disampaikan kepada Raja Inggris langsung. Kemudian kita akan membahas mengenai jalannya Revolusi Amerika. Ada beberapa poin yang masuk dalam jalannya Revolusi Amerika. Yang pertama, permusuhan militer dimulai. Ketika permusuhan militer dimulai, maka itulah awal terjadinya Revolusi Amerika. Yang pertama merupakan penolakan terhadap kebijakan kerajaan Inggris yang berujung pada aksi kelompok patriot. Jadi ini merupakan pemboikotan produk Inggris sampai aksi sabotase terhadap akses kerajaan. Ini dilakukan oleh rakyat koloni mensabotase wilayah hingga terdapat aksi pemboikotan produk tersebut. Dan yang kedua yakni setelah peristiwa The Boston atau Boston Party pada tahun 1773, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang Intolerability dan juga Wake Acity. Undang-undang tersebut keluar setelah adanya peristiwa Boston. Yang ketiga yakni pada bulan September tahun 1704, Kongres Kontinental yang dihadiri delegasi setiap koloni bertujuan menyamakan persepsi dan kemungkinan terjadinya perang revolusi. Setelah adanya kongres tersebut, maka dibentuklah Persatuan Negara Koloni yang berada di Kesatuan Kerajaan Inggris tersebut. Kemudian pada tanggal 19 April 1775 pertempuran terjadi, yakni Lexington dan juga Tanholt Consort, yakni mengawali konflik senjata antara 13 koloni Inggris melawan 13 koloni Amerika melawan kerajaan Inggris. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1776 pasukan tersebut di bawah pimpinan George Washington berhasil mengepung kota Boston, memaksa Inggris mengakui kekuatan koloni yang terdiri dari rakyat biasa dan juga petani. Pertempuran ini merupakan awal titik kebangkitan dari kemerdekaan Amerika. Kemudian pada bulan April 1776, Kongres Provinsi Carolina Utara menyatakan memilih untuk merdeka dari pemerintahan Inggris. Dan pada bulan Juni 1776, 13 koloni Amerika bersiap untuk merdeka, dan ada provinsi terakhir yakni New York yang siap menyatakan merdeka dari Inggris. Kemudian yang terakhir yakni 11 Juni tahun 1776 terdapat deklarasi dan Inggris membuat dokumen bahwa Amerika dinyatakan merdeka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa mengajukan jari dan juga sebutkan nama. Oke, saya rasa tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.